Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-77. Samuel, aku percayakan kasus ini padamu. Aku ingin dia mendapatkan hukuman yang berat. Jangan cemas, Lucas. Dengan semua bukti kejahatan ini, aku rasa dia tidak akan mampu untuk mengajukan banding meskipun menyewa pengacara ternama. Kejahatan berlapis ini tentu akan dijatuhi hukuman yang berat. Apalagi ternyata dia juga seorang pengedar. Hukuman mati akan dia dapatkan. Ucap pria yang rambutnya hampir keseluruhan memutih itu dengan penuh keyakinan. Tapi hukuman mati rasanya terlalu cepat. Sam, aku malah ingin dia dihukum seumur hidup, supaya dia merasakan penderitaan yang cukup lama. Ya, hukuman mati atau seumur hidup itu sama saja. Setidaknya jika dia mati, berkuranglah wanita jahat seperti dia. Semoga tidak ada lagi Melinda yang lainnya di negeri ini. Samuel menyesap kopi miliknya, menatap sepupunya itu dengan intens. Sebenarnya ia sangat iba dengan apa yang menimpa Lucas. Pastinya akan sulit melupakan seseorang yang dicintainya dulu. Dan setelah kehilangan, Lucas juga harus berjuang untuk melawan penyakitnya hingga sekarang. Lepaskan dendammu, Lucas. Hiduplah dengan tenang. Fokus pada kesehatanmu. Dan aku ingin, setelah ini kau buka hatimu untuk yang lain. Kau pun berhak melanjutkan hidupmu. Lucas mengangguk. Obrolan pagi ini bersama dengan Samuel, pengacara keluarga Ulster yang masih terikat hubungan kerabat dengannya itu, membuatnya sedikit lega. Samuel juga merupakan penasehat pribadinya. Lucas merasa cukup tenang karena sudah berhasil membuat Melly berada di penjara. Meskipun hukuman belum dijatuhkan, namun ia yakin sang pengacaranya mampu bekerja dengan totalitas sesuai harapannya. Baiklah, Sam. Kalau begitu, aku pamit dulu. Ada yang harus aku kerjakan. Samuel mengangguk dan tersenyum hangat. Hati-hati. Ingat, cepatlah cari pendamping. Jangan sampai kau hidup sendiri sepertiku. Kau akan menyesal. Hahaha, ya, aku akan mencarinya nanti, Sam. Seloroh Lucas selalu masuk ke dalam mobil mewahnya. Salam pada Lawrence. By the way, kapan mereka kembali? Mungkin nanti malam. Jika ada waktu, datanglah lusa ke kantornya Lawrence. Kakak akan meresmikan Tiara sebagai prestir barunya. Ya, aku usahakan datang jika tidak sibuk. Lucas melambaikan tangannya pada pengacara keluarganya itu. Mobil mewah itu pun melaju meninggalkan rumah yang juga menjadi kantor pribadi Samuel, pengacara yang dulu memenangkan kasus perceraian Tiara. Lamborghini berwarna silver itu melaju ke suatu tempat. Sebuah rumah sakit swasta ternama di kota ini. Dengan langkah tegap, ia berjalan dengan membawa parcel buah di tangannya. Pria itu masuk ke sebuah ruangan VIP, di mana seseorang dirawat di sana. Pak Lucas, Arkan terkejut mendapati kedatangan mantan bosnya itu. Pria baik hati yang telah banyak membantunya dan juga memberikan fasilitas terbaik untuk ibunya di rumah sakit ini. Bahkan semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Lucas. Bagaimana keadaan ibumu? Tanya Lucas, matanya melirik pada seorang wanita yang terbaring di ranjang pasien. Ada sedikit kemajuan karena saat ini beberapa selang yang dipasang di tubuh Bu Chandra sudah dilepas. Itu tandanya kondisi vital ibu kandung Arkan sudah semakin membaik. Alhamdulillah sudah lebih baik, Pak. Kemarin Mama siuman. Hanya saja beliau sepertinya mengalami kelumpuhan. Kedua kakinya tidak bisa digerakkan, ucap Arkan dengan sendu. Namun meski begitu, ia sangat bersyukur karena ibunya diberi umur panjang dan mampu melewati masa kritis pasca operasi. Saya turut prihatin. Saya doakan semoga ibumu lekas pulih kembali, ucap Lucas dengan tulus. Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar sangat malu. Jika bukan karena Pak Lucas, entah bagaimana jadinya. Saya? Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Wanita itu sudah ditangkap. Pengacaraku akan mengurus semuanya. Saya pastikan dia akan dihukum seberat-beratnya. Kamu fokus saja dengan kesehatan ibumu. Ingat janjimu, Arkan. Setelah ini, pergilah jauh.
Jangan kau ulangi kesalahanmu. Mulailah membuka lembaran baru dan hiduplah dengan lebih baik. Saya sudah siapkan rumah dan juga usaha untukmu. Saya harap kamu bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Arkan mendongak. Matanya mengembun seketika. Ia tidak percaya jika Lucas akan melakukan sejauh ini. Pria yang awalnya sangat ia benci karena memecat dirinya tanpa sebab itu nyatanya menjadi penolong hidupnya kini. Air mata tak mampu terbendung lagi. Arkan menjatuhkan tubuhnya, berlutut dengan bahu berguncang di hadapan Lucas. Anda terlalu baik, Pak. Saya tidak pantas mendapatkan ini semua. Lucas tersenyum simpul. Bangunlah. Saya bukan orang yang baik. Ini semua semata-mata sebagai tanda terima kasih karena kau adalah salah satu orang kepercayaanku dulu. Kesalahanmu jadikanlah pelajaran. Jangan sampai kau ulangi. Saya tahu kau adalah pria yang baik. Jangan merusak dirimu dengan ambisi. Arkan mengangguk mantap. Ia bangkit kemudian mengusap air mata menggunakan punggung tangannya. Pria itu langsung memeluk mantan bosnya dengan erat. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda, Pak. Saya berjanji akan berubah dan tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan pergi, tapi izinkan saya untuk bisa menemui Cantika suatu saat nanti. Ujar Arkan memohon. Temuilah dia sesukamu. Dia tetaplah darah dagingmu. Aku hanya minta agar kau tidak mengganggu Tiara dan Yuna. Biarkan mereka hidup bahagia. Arkan mengangguk mantap. Tak mampu ia menggambarkan rasa bahagianya ini. Ibunya yang telah siuman dan kebaikan dari Lucas yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Arkan berjanji akan membalas jasa mantan atasannya itu suatu saat nanti. 2 hari kemudian. Hari ini merupakan hari yang sangat penting untuk Tiara. Karena pada hari ini, dirinya akan diresmikan menjadi presidir di perusahaan Lucas Company. Nyonya Lawrence sengaja tidak mengganti nama perusahaan yang kini menjadi miliknya sepenuhnya itu. Meski sudah tidak ada hak Lucas di perusahaan peninggalan orang tua mereka itu, namun sebagai tanda penghormatannya pada sang adik, Lawrence tetap menjadikan Lucas Company menjadi nama permanen perusahaannya. Dihadiri keluarga besar, para direksi dan juga seluruh karyawan, Tiara dengan senyum sumringah memotong pita di ruangan khusus meeting yang ada di lantai bawah itu. Riuh tepuk tangan menggema di ruangan tersebut. Ucapan selamat terus terdengar untuk sang presidir baru. Tiara yang begitu cantik dengan hijab putih gading senada dengan blazer yang dipakainya, memotong tumpeng yang telah disediakan. Tumpeng pertama ia persembahkan untuk ibu kandungnya, Bu Dewi. Yang kedua untuk Nyonya Lawrence, ibu mertuanya. Dan yang ketiga untuk Yuna, suaminya. Selamat ya, Nak. Mami bangga padamu. Selamat ya, sayang. Mami yakin kamu akan sukses di sini. Selamat ya, istriku. Jangan nakal ya, Bu Presidir. Jangan deket-deket sama pria lain. Ucap Yuna yang mendapatkan cubitan mesra dari istrinya. Yuna terkekeh kemudian mengecup kening istrinya itu. Sorak-sorai dan siulan kembali terdengar dari seluruh karyawan yang melihatnya. Astaga, mesra-mesraannya nanti saja. Apa kamu tidak berniat untuk memberikan nasi pada pria yang posisinya telah kamu geser ini? Suara bariton itu terdengar. Tiara mengulum senyum saat Lucas menghampirinya dan seperti biasa meledek pasangan pengantin baru itu. Ah, ia sampai lupa. Tentu, Paman. Suapan keempat untukmu. Ucap Tiara menyendok nasi kuning yang begitu khas sebagai tanda syukur itu dan hendak ia berikan pada Lucas. Nomor-nomor, biar aku saja. Yuna merebut sendok di tangan Tiara lalu menyuapi pamannya. Sontak Lucas langsung cemberut. Lagi-lagi si posesif Yuna tidak mau jika Tiara dekat-dekat dengannya. Rasanya pahit kalau kamu yang suapin, Jun. Ucapnya yang sontak membuat semua orang tertawa melihatnya. Senyum terus dikulum seseorang yang menatap ke arah para petinggi perusahaan itu. Wanita berhijab biru muda itu menatap dari pojok ruangan. Ingin mendekat, tapi malu. Jujur saja, jantungnya berdebar tidak karuan saat melihat sosok Lucas yang tengah berkumpul dengan keluarga besarnya. Astaga, rambutnya dicat lagi. Warnanya sama lagi seperti kerudungku. Ya Tuhan, apa ini artinya jodoh? Gumam Andin dengan wajah merona. Samperin enggak? Wanita itu terlihat bimbang.
Sampai akhirnya ia dibuat terkejut saat Lukas tiba-tiba menjauh dari keramaian. Pria itu melangkah pergi menuju pintu utama. Kok pergi sih? Andin langsung membuntutinya. Ia tak mempedulikan teman-temannya yang memanggil untuk mengambil makanan yang telah disediakan di sana. Wanita itu mengendap-endap saat Lukas berjalan keluar hingga sampai di parkiran. Lukas hendak membuka pintu mobilnya, namun sekilas ia melihat seseorang yang tengah bersembunyi di balik mobil lain dari kaca spionnya. Pria itu tersenyum kecil. Tentu saja ia tahu siapa yang sedang membuntutinya itu. Mau makan di luar bersamaku? Tanya Lukas tanpa menoleh. Andin terkejut. Ia melirik kanan dan kiri, memastikan apakah Lukas berbicara padanya atau pada orang lain. Tidak ada orang lain di sana. Itu artinya Lukas tahu jika dirinya sedang membuntuti. Kamu, keluarlah. Jangan sembunyi seperti itu. Hobi sekali membuntutiku. Andin menganga. Wajahnya memerah bak kepiting rebus. Malu sekali rasanya karena ketahuan. Malu-malu, ia pun keluar dari persembunyiannya. Kepalanya ia tundukkan. Rasanya malu sekali, pasti Lukas semakin ilfil. Batinnya, aku berangkat malam nanti. Maukah temani aku siang ini? Sebelum aku kembali ke New York. Ucap Lukas yang membuat Andin mendongak penuh keterkejutan. Senyum dan wajah tersipu itu berubah seketika. Ya jadi Anda akan pergi, Pak. Bersambung.